adik-adik, sebelum mulai ibadah, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yoh, kamu kenapa? Kok katanya sedih? Iya nih, aku kepikiran, aku ini kok banyak kelemahan ya. Duh, gak apa-apa, setiap orang tuh pasti ada kelemahannya. Tapi di balik kelemahan itu pasti ada kelebihannya loh. Dan Tuhan itu siap buat ngampunin kita kok. Kamu lihat Foni, dia dulu suka bunuh orang, tapi sekarang dia membantu orang-orang biar deket sama Tuhan. Iya yo, kalau kamu mau minta ampun sama Tuhan dan datang sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kamu. Kasihnya Tuhan itu tanpa syarat loh sama kamu. Kalau gitu gimana ya caranya teman-teman ya? Kita doa sama-sama yuk, kita minta pengampunan dari Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan, biar kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kita juga bisa punya hati yang percaya dan setia sama Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami dan mau mengampuni setiap kami. Kami mau Tuhan membuka hati kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya ini? Yuk bisa kasih tos dulu dong. Lu memandang Tuhan, ku selalu muji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kanan katakan, ku ada Tuhan sekeliling, ku ada Tuhan dalam hidup. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Adik-adik katakan, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Dengan Dia ku takkan gentar, ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kanan, come on. Ku ada Tuhan sekeliling, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kanan kembali. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Tuhan Yesus kita tetap sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi
kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, yang mengasihimu. Hanya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Penolong yang setia hadir di setiap kami, setiap hari, kapanpun Engkau ada. Yang percaya sama-sama katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya berharap padamu, berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom adik-adik, benar kata Ernest dan Foni tadi, kita semua memang punya yang namanya kekurangan, tapi kita ini juga punya yang namanya kelebihan. Dan di saat kita melakukan kesalahan, kita itu bisa untuk berbuat baik dan kita bisa memperbaiki setiap kesalahannya kita. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ayo kita simak sama-sama ya. The Conversion of Paul, Pertobatan Paulus. Kisah Para Rasul 9. Beberapa waktu setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, karunia Roh Kudus diberikan saat hari Pentakosta sebagai hasil pertumbuhan gereja dalam jumlah dan pengaruhnya. Saat ini, kabar mengenai Yesus telah tersebar luas. Kabar baik mengenai Yesus yang telah mati dan bangkit lagi, lalu terangkat ke surga. Para murid menempuh perjalanan menuju sekeliling Israel menyatakan firman. Gereja pun bertumbuh, banyak hidup yang dipulihkan, dan sukacita berkelimpahan. Tetapi orang Kristen menghadapi suatu bahaya. Mereka memiliki musuh, yaitu orang Farisi, imam kepala, dan lainnya yang membenci orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan iri, yang mencoba mengakhiri hidup Yesus
yang membunuh Stefanus dan sekarang menangkap orang-orang percaya untuk dipenjarakan. Saulus, seorang ketua dari sekelompok pembenci Yesus, merupakan musuh terburuk orang Kristen. Ia adalah seorang Farisi yang terdidik oleh hukum, tegas dalam standarnya, dan perilaku kejam terhadap orang Kristen yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Saulus adalah orang yang memimpin kematian Stefanus. Saulus sangat bersemangat untuk menghancurkan pesan Yesus dan menaruh orang Kristen sebanyak-banyaknya ke dalam penjara. Banyak orang Kristen yang takut kepada Saulus. Ia berkeliling, mengganggu pertemuan pengikut Yesus dan menangkap ketua mereka serta menganiaya mereka. Saulus sangat berkuasa dan sangat jahat terhadap gereja. Tetapi Yesus tidak takut akan Saulus. Ia memiliki rencana atas hidup Saulus. Yang terjadi berikutnya sangat tidak terduga. Bahkan orang Kristen yang takut dan Saulus sendiri tidak dapat menduga ini. Apa yang terjadi pada Saulus mengubah sejarah. Saulus sedang ada di dalam perjalanan menuju kota yang bernama Damsyik. Ia menunggangi kuda dengan orang-orang di gurun yang sangat panas. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang, jauh lebih terang daripada matahari, bersinar dari surga. Cahaya ini membutakan Saulus. Ia terjatuh dari kudanya dan ia rebah ke tanah, terkejut dan buta. Lalu ada suara yang sangat keras berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Berdirilah dan pergilah ke kota, dan engkau akan diperintahkan apa yang harus kau perbuat." Ia berdiri dengan lutut yang bergetar, tidak dapat melihat apapun. Dalam waktu singkat, Saulus bertemu dengan Tuhan. Hari penganiayaannya telah berakhir. Ia telah diubahkan. Orang-orang yang bersama dengannya membantu Saulus mencapai tempat yang dimaksud oleh Tuhan, rumah seorang Kristen yang tinggal di Damsyik. Saulus tidak makan ataupun minum, tetapi ia berdoa, dan berdoa. Tuhan menyuruh seorang muridnya yang bernama Ananias untuk mengunjungi Saulus. Ananias sangat takut. "Aku telah mendengar tentang orang itu. Ia menganiaya orang Kristen." Tetapi respon Tuhan sangat mengejutkan mengenai Saulus. "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ananias pergi ke suatu rumah dan menemui Saulus yang terkejut dan buta. "Saudaraku Saulus," kata Ananias kepadanya, "Yesus mengirimku kepadamu agar engkau bisa disembuhkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus." Mata Saulus pun terbuka dan hatinya diubahkan. Ia dipanggil dengan nama yang berbeda. Tidak lagi ia adalah Saulus si penganiaya, tetapi sekarang ia adalah Paulus, seorang misionaris. Sejak itu, Paulus memiliki semangat untuk menyatakan nama Yesus, menanamkan gereja-gereja, dan untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus kemanapun ia pergi. Melalui kuasa Tuhan, ia membawa kabar baik tentang Yesus hingga negara-negara kecil di Palestina dan menjangkau luas ke Kekaisaran Romawi. Nah, adik-adik, dari firman tadi kita bisa belajar Saulus itu dulunya adalah seorang pembuli, seorang yang menyakiti dan menganiaya orang Kristen. Tapi sekalipun dengan dosa yang sudah segitu banyaknya, Tuhan tetap bisa pakai Saulus. Tuhan tetap bisa mengubahkan hidup Saulus
dari yang dulu adalah seorang pembuli dan pendosa, sekarang Saulus menjadi seorang yang terkenal dan ia membangun gereja Tuhan secara luar biasa. Nah, sekalipun kita ini bisa berbuat dosa, bukan berarti kita itu harus hidup dalam dosa. Kita itu harus belajar untuk hidup dengan taat, dengan mengasihi Tuhan Yesus dan hidup memuliakan namanya. Amin. Yeay, ibadahnya sudah selesai nih. Teman-teman, jangan dimatiin dulu. Bentar lagi kita mau activity. Apakah teman-teman sudah siap activity bersama-sama? Ayo kita activity bersama-sama. Shalom adik-adik, sekarang waktunya activity ini. Miss Natania mau mengajak adik-adik untuk membuat salad. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu buah anggur, buah apel, buah kiwi, dan juga buah jeruk. Lalu dibutuhkan juga piring dan telenan. Pertama, Miss mau mengambil buah jeruk dulu dan dibentuk seperti bunga. Lalu di tengahnya bisa diberikan buah anggur. Lalu selanjutnya Miss mau mengambil buah kiwi dan dibentuk seperti bunga. Lalu di tengah bunga kiwi, Miss mau berikan buah apel yang sudah dipotong-potong. Sudah jadi deh, gampang kan? Jika adik-adik sudah selesai membuat, jangan lupa untuk difoto dan post di IG Story dan tag @GSJS Kids PM. Happy Sunday, God bless you, bye-bye!